surat Al-Muddatsir. Artinya Al-Muddatsir adalah orang yang berselimut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum bangunlah, fa'anzir, maka berilah peringatan. Jadi setelah mendapatkan mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya, di Gua Hira, pada saat pulang itu mendapatkan Rasulullah itu dalam keadaan takut luar biasa, ya. Takut, tidak hanya kaget dengan kedatangan Jibril yang seperti itu, tetapi juga sangat shock, ya, terutama dengan tugas yang diemban selanjutnya. Maka kemudian Nabi Muhammad pulang, dan kepulangan beliau itu langsung bilang kepada Khadijah, minta diselimuti. Minta diselimuti karena kedinginan, ya. Minta diselimuti dan minta didekap erat lah. Karena satu-satunya tempat curhat waktu itu ya Khadijah, ya. Nah, pada saat berselimut itu belum sempat apa-apa, belum sempat istirahat, ya. Pada saat berselimut itulah ayat ini turun, yakni ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum bangun, fa'anzir, dan maka berilah peringatan. Ya. Nah, di ayat ini itu jelas sekali bahwa kum itu adalah bisa kita maknai, kalau dulu Nabi Muhammad berselimut, lalu Allah perintah untuk bangun, berselimut, lepaskan selimut. Maka makna sekarang berselimut, ya, ini makna berselimut kalau sekarang kita boleh maknai lebih luas. Berselimut di sini itu kenyamanan. Berselimut itu apa? Kalau dulu Nabi Muhammad SAW adalah setelah mendapat wahyu, maka sekarang selimut itu bisa kita artikan sebagai apa? Kalau biasanya, ya, selimut itu kan kita pakai untuk melawan rasa dingin, ya. Dingin kan tidak nyaman, kedinginan kan tidak nyaman. Sehingga bisa kita artikan sebagai suasana comfort zone, zona nyaman. Selimut itu simbol zona nyaman. Maka kalimatnya di sini adalah sibakkanlah selimutmu. Keluar kau dari zona nyaman. Get out from the comfort zone. Jadi get out of the comfort zone. Keluarlah dari zona nyaman. Kalau di Al-Muzammil kemarin sama. Maknanya adalah wahai orang yang berselimut, bangunlah, sama, ya. Orang yang berselimut juga, bangunlah untuk sholat tahajud. Al-Muzammil tadi, qumil lail. Tapi di sini
adalah untuk berdakwah. Kalau kemarin untuk beribadah. Berdakwah, fa'angzir, maka berilah peringatan. Jangan takut, jangan mundur. Ini untuk dulur-dulurku di jamaah kajian tafsir ini. Ayat ini memberikan kita batas tegas dan jelas bahwa memang kita diperintah Allah untuk itu, diperintah untuk keluar. Berilah peringatan. Akhrij, keluarlah engkau, wahai para penyeru agama, qaumaka, dan keluarkan umatmu. Akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya terang. Keluarkan. Keluarkan. Nah, ini yang harus sampean pahami sebagai satu perintah untuk berdakwah, ya. Jadi jangan karena pertama nanti jauh, kedua nanti capek, tiga nanti nggak sempet nyari duit, 4 nanti dimusuhi orang, 5 nanti dicaci maki, 6 nanti kehilangan teman, dan seterusnya. Ketakutan-ketakutan itu yang membuat sampean lalu berselimut, bersembunyi di balik kenyamanan. Padahal tugas berdakwah itu bukan tugasnya Gus saja, Ustadz saja, kiai saja, dai saja, bukan. Tugas itu tugas kita semua. Ya, dulur. Lah, Nabi Muhammad diperingatkan Allah untuk kum fa'angdir. Al-Mudathir, kum fa'angdir. Sekarang ya kita lah. Yang berselimut itu kita sekarang ini. Maka wahai kita, ayo kum dan fa'angdir. Berilah peringatan. Ini harus ikut pelatihan strategi dakwah semua ini. Halo. Halo, ada berapa? 140 kamera atau berapa ini? Siap pelatihan strategi dakwah? Siap, Gus. Apaan? Insya Allah, Gus. Ya. Nah, yuk kapan? Di mana? Itu nanti yang akan pertama membangkitkan ghirrah dakwah. Yang kedua, belajar trik-trik bagaimana strategi dakwah ala Rasulullah Muhammad SAW. Itu nanti biar, kenapa? Tugas dakwah itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Tugas dakwah itu fardu ain, ya. Fardu ain itu berarti kewajiban ala kulli muslimin wal muslimat. Ala atas kulli tiap-tiap muslimin, orang Islam laki-laki, wal muslimat maupun orang Islam perempuan. Itu. Jadi ini penting. Kenapa? Karena gini, seolah-olah tugas dakwah itu menjadi tugasnya para penceramah saja, sehingga banyak yang lebih memilih zona nyaman tadi. Bahkan seorang dai pun kadang memilih zona nyaman. Dengan apa? Jadi gini, ada dua ini zona nyaman. Zona nyamannya orang awam adalah ketika dia memilih untuk tidak berdakwah. Karena takut dibenci, takut ini, dan sebagainya. Tapi zona nyamannya orang alim, itu adalah dia berdakwah, tapi tidak menyampaikan yang tidak disenangi masyarakat. Atau tidak menyampaikan, menyembunyikan, atau memutarbalikkan, mencampur adukkan yang hak dan yang batal, supaya sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, beberapa waktu lalu sudah kita pelajari itu tentang talbisul haqqa bil batil, yang mencampur adukkan antara yang hak dan batal. Atau taktumunal haqqa, engkau menyembunyikan yang hak. Nah, itu semua juga seringkali
untuk zona nyaman. Jadi yang awam zona nyamannya dengan tidak berdakwah, yang alim zona nyamannya dengan apa? Menyembunyikan atau mencampur adukkan yang hak dan yang batal. Demi apa? Biar cocok dengan arus manusia. Karena kalau sampai menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, berlawanan dengan arus, nanti nggak laku. Nanti dibenci, nanti dijauhi, didiskriminasi. Itu yang terjadi. Nah, sampean dan saya, ayo, ya, jangan takut. Kenapa? Karena tugas fa'angdir itu memang resikonya sudah semacam itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa saja memilih untuk ketika mendapat wahyu itu, lalu disimpan untuk minimal beliau dan Khadijah sajalah. Toh Khadijah juga langsung iman. Aman toh? Aman. Nyaman toh? Nyaman. Dia tidak melanggar perintah Allah kok. Apa yang diperintahkan jalani. Tapi untuk nyampaikan ke orang ya sembunyi-sembunyi aja lah. Kan bisa. Rasulullah memilih itu. Enggak usahlah nanti kontras masyarakat. Bisa toh Rasulullah milih itu. Tapi karena memang beliau sayang sama umatnya, kalau tidak diberitahu nanti gimana, kasihan mereka di akhirat sana, ya sudah, akhirnya Rasulullah memilih untuk itu tadi. Maju terus, meskipun resikonya dimusuhi oleh masyarakat Mekah saat itu. Dimusuhi dan benar begitu sudah disampaikan, mulai teyel macam-macam, segala macam apa, hinaan, caci maki dan seterusnya. Ya, ini yang apa, yang harus dipahami sebagai satu sorotan untuk kita ya. Nah, seringkali gini nih ayat misalnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Ini pertama ya, kadang manusia sekarang itu enggak salah dipelajari gimana huruf ini, tajwidnya, tartilnya, fasihnya, apalannya, lagunya. Enggak apa-apa, memang bagus. Tetapi kemudian lupa dengan makna. Yang kedua, kadang ngerti maknanya, ya toh, tapi dimaknai secara keliru. Kelirunya gimana? Yaitu adalah untuk Nabi Muhammad. Zaman dulu tidak ada hubungannya dengan kita. Tuh. Atau yang ketiga, dia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan kita, tetapi ditafsirkan secara salah. Fa'angdir, ya memberi peringatan apa adanya lah. Atau yang keempat, ditafsirkan secara talbisul haq tadi, dicampurkan dengan yang batal. Ya. Nah, sampean dan saya yuk seperti apa adanya Rasulullah. Ya, seperti apa adanya di Rasulullah. Sudah sibakkan segala keraguan itu. Rasulullah memilih untuk tidak berada di zona nyaman. Ya, risikonya memang begitu ya. Jadi Rasulullah pernah dawuh, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Meskipun apa? Pahit. Swanira. Mosok gak wani rek. Lanang kok. Wedok. Ya, berani ya? Sampaikan kebenaran ini. Wong hidup cuma sekali kok. Masa hidup cuma sekali kok, bersembunyi di balik tirai. Hidup sekali itu maju, rawe rantas, malang putung, komando. Itu. Lebih baik pulang nama daripada gagal tugas. Itulah. Itu namanya. Ya. Gini loh ya. Ini saya boleh memprovokasi ya. Saya tak jadi provokator sebentar ini. Gini loh.
Hidup kita itu cuma sekali. Akhirnya kita yang dilihat siapa? Nisan kita toh. Di akhirnya yang dilihat oleh anak cucu kita. Cucu kita itu anak cucu kita. Itu mengunjungi makam kita ketika ziarah. Yang dilihat ya nisan itu saja. Yang kedua paling foto-foto kenangan kita. Di akhir hidup kita itu begitu. Entah 10, 20, 30 tahun lagi atau 2, 3, 4, 5 hari atau berapa puluh tahun lagi. Akhirnya yang dilihat hanya 2 dari kita itu. Apa? Nisan kita. Yang kedua apa? Foto kenangan kita. Loh, masalahnya begini. Pada saat melihat nisan kita, pada saat melihat foto kita, yang dikenang, yang dicatat, yang remember di dalam memori anak cucu kita atau orang kebanyakan tentang kita itu apa? Apa? Kalau yang dicatat itu adalah kita penakut karena tidak pernah berani menyampaikan yang hak dan yang batal, ya sampean akan segera dilupakan orang. Kenapa? Karena hanya menjadi orang biasa saja. Bahkan mungkin nanti anak dari cucu sampean sudah lupa siapa sampean. Tidak diingat lagi, buru-buru mau diziarahi. Nama sampean aja udah nggak diingat. Kalau sampean berada dalam zona nyaman tadi. Tapi kalau sampean doing an extraordinary things, melakukan sesuatu yang luar biasa, ya, yang berani menyampaikan yang hak adalah hak, sama akan diingat sebagai sesuatu, sebagai somebody, sebagai seseorang. Maka ketika mereka melihat nisan sampean, ketika anak cucu sampean melihat foto sampean, mereka akan ada cerita dalam foto itu. Ini loh orang yang benar-benar menegakkan kebenaran. Ini loh orang yang tidak takut kehilangan jabatan, kehilangan kekayaan, kehilangan apapun demi kebenaran. Ini loh kakekku, ini loh nenekku, ini loh dulu moyangku, orang hebat. Hebat dalam hal apa? Bukan dalam hal kekayaan, jabatan atau ketenaran, tapi dalam hal memegang teguh prinsip. Sehingga ada cerita, ada legacy, ada warisan yang bernama apa? Marwah dignity. Itu loh. Jadi akhirnya abadi. Orang lihat makamnya Umar bin Khattab, orang lihat makamnya Abu Bakar, orang lihat makamnya Utsman, orang lihat makamnya Ali. Langsung tergambar itu sejarah perjuangannya. Sejarah perjuangannya. Padahal di masa hidup seandainya sampean ketemu beliau-beliau, ya ndak ada hebat-hebatnya plus itu secara penampilan. Harta ya ndak ada, istana ya ndak punya. Wong utusan Romawi, kerajaan imperium besar itu ketika mau menemui Umar bin Khattab bingung. Bingung. Mana Umar? Ndak ada. Di istananya ndak ada, dicari sama orang-orang itu. Tidur di bawah pohon kurma dekat pasar, hanya beralaskan apa? Jubahnya sendiri. Saya nyari rajanya orang Muslim yang menggetarkan dunia mau mengalahkan pasukan kami dulu. Cari. Nah ya itu. Orang ya dia nggak ada pengawal, ya nggak ada orang kok terus kemudian apa sujud-sujud di sebelahnya, nggak ada. Tapi pada saat itu orang yang biasa aja, orang mukmin memang begitu. Nah, kaget orang Romawi. Loh, kok begini? Ya seperti itu, ya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama bahwa pada saat itu kelihatan biasa, tapi coba ribuan tahun sampai hari ini namanya orang disebut nama Umar, orang akan berpikir tentang bagaimana tegasnya beliau. Ya, kalau disebut nama Abu Bakar, bagaimana dalam menyelesaikan persoalannya wise-nya Abu Bakar. Kalau disebut Utsman bin Affan, bagaimana dermawan dan
berani berkorbannya Utsman. Kalau disebut Ali bin Abi Thalib, bagaimana luar biasa sederhana dan zuhudnya Ali bin Abi Thalib. Jadi ada itu. Nah, bagaimana kita ya benar-benar menaruh nisan kita, foto kita itu memiliki cerita itu. Terutama dalam hal apa? Dakwah. Dalam hal apa? Qum fa'angdir. Apa? Bangun untuk memberi peringatan. Kepada siapa? Pertama, anfusakum. Kedua siapa? Ahlikum. Yang ketiga, la umat, kerabat, teman, dan seterusnya. Ya, itu dulur. Jadi dihitung. Lalu ayat yang ketiga, warabbaka fasbir, warabbaka fakabbir. Maka Tuhanmu agungkanlah. Kembali kepada zikir kita, banyak-banyaklah menyebut asma Allah, Tuhan Maha Besar. Maka walikulli tasbihatin, setiap tasbih sedekah, walikulli takbiratin, setiap takbir sedekah, walikulli tahlilatin, setiap tahlil sedekah, walikulli tahmidatin, setiap tahmid sedekah. Takbir, bismillah, bismillah, bismillah. Itu ya. Wa thiyabaka fatahhir, maka pakaianmu bersihkanlah. Kita harus selalu menjaga apa? Kebersihan pakaian, kebersihan badan, agar selalu siap sewaktu-waktu sholat. Saya juga menyarankan Bapak Ibu sekalian, dulur-dulur sekalian untuk apa? Menjaga wudhu. Sambil ngantuk itu boleh wudhu loh ya. Menjaga apa? Wudhu. Asalkan nggak ngeblak sampai tidur, wudhunya masih ada. Tapi kalau sudah ngeblak sampai tidur, harus wudhu lagi. Loh, Gus Lori kok tahu sih, saya sambil ngelayek dengerin. Oh ya iya toh. Ngaji sambil ngelayek itu enak. Cuma kalau saya yang ngelayek gimana sampai? Ya. Seperti didongengin, Gus. Lah iya didongengin, tapi kalau kebablasan sampai tidur ya yang dongengin yang bingung. Dongengin orang tidur ini. Ya, jadi wathiyabaka fatahhir, maka bajumu itu bersihkanlah. Dulur. Ini saya selipkan sebentar ya. Kita harus deal kita ini besti. Gini, kalau biasanya saya sampaikan ini, kemarin di pelatihan manajemen keluarga Nabi, maupun dalam pelatihan dakwah, itu saya selalu sampaikan. Orang SPMA itu rapi. Ciri orang SPMA itu rapi. Sederhana tapi rapi, bersih. Jadi saya marahin kemarin itu, ada yang di sini itu suka gini. Coba lihat saya. Kopiahnya itu gini, bajunya itu gini, penceng gini. Wis ndak karu-karuan. Nggak ada. Jadi ini jadi Pak Guru Mohtar itu ngajarin kami ya, bahkan setiap mau keluar rumah itu loh, Gus, itu kopiahnya kurang rapi, kurang agak ke kiri dikit. Loh, sampai ini loh, garis simetrisnya ujung kopiah ini loh harus sama ujungnya, lurus dengan hidung kita. Lurus dengan hidung kita. Sampai segitunya. Beliau itu ngajarin kami selain bersih itu rapi, fatahhir. Nah ini kadang kopiah itu hal terpenting kita untuk ketika sholat lah, anggaplah busana kita. Nah ini pertama kadang kopiahnya itu saking seringnya dipakai ya ke sawah, ke pasar. Ini loh, apa ini? Ujungnya ini loh sampai merah-merah kuning gitu. Karatan ya. Lah, sampean dhewe enggak pernah pakai kopiah, ayo, cak terus iku. Sebentar toh. Kopiah itu untuk sampean minimal itu harganya yang 100-150 yang baik lah. Gus kok madang, sampean pulsa aja kadang sebulan lebih dari 100 kok untuk Gusti Allah dibelikan kopiah harga 15.000, kadang yang putih 10.000 dapat 3. Aduh,
Nanti pun cara bawanya disait di belakang. Kopiahnya kadang kalau nggak gitu, nggak cukup itu. Udah kepalanya besar, dikit gini. Udah gitu cuklek kabeh gitu. Halah. Ya. Jadi saya ingatkan dulu SPMA bahwa kita itu sederhana, tapi sederhana tidak menghilangkan apa yang kita harus rapi, kita harus kelihatan baik. Dakwah kita itu melalui busana juga. Ya, tapi jangan diartikan, kata Gus Dori harus rapi. Ayo dek ke pasar sekarang. Terus beli ini, beli itu. Bukan begitu maksudnya. Nanti disalahin lagi. Jadi, fatahir. Bajumu itu bersihkan. Ayo, ini jamaah yang biasanya kok karu-karuan bajunya situ aja. Udah gitu nanti pas nikahan ya pakai santana. Kak Onolio santana ya bajunya. Ya, sesuaikan. Hei. Kadung seneng santana, santana. Kadung seneng santani, nandindi bajune baju santani, petani. Ya, jadi sesuaikan arahnya itu. Ini fatahir ini maknanya banyak nih. Untuk agar kita rapi, bersih. Jadi sekarang saya mau ajak deal nih. Kajian tafsir GG harus selalu rapi. Rapi itu menyesuaikan dengan kondisi. Kalau ke sawah ya tentu nggak pakai baju yang setrikaan lah. Ya, maksud saya itu sesuaikanlah. Terutama ketika sholat, usahakan yang rapi, yang bersih. Ini masih apakah? Fatahir ya. Jadi rapi. Ayo kita citrakan itu. Islam kalau kita citrakan rapi, bersih, baik, bagus itu. Pertama di SPMA ini. Warrujza fahjur. Maka hal-hal perbuatan yang keji tinggalkanlah. Korupsi, maksiat, dan seterusnya. Wes tinggalkanlah. Ghibah, ya, perbuatan-perbuatan yang ya ghibah dan sebagainya lah. Wes buang aja, tinggalkan. Mempergunjingkan siapapun, tidak penting wes. Nah, yang keenam ini. Yang keenam ini panjang ini ceritanya. Tapi nggak mungkin habis sekarang. Saya singkat saja lah. Saya tidak sepakat dengan satu dakwah yang mengajak sampean bersedekah dengan motivasi biar dapat rezeki lebih banyak. Karena ini wala tamnun tastakthir. Ya, wala tamnun tastakthir. Janganlah Muhammad engkau itu kata Allah memberi bersedekah dengan harapan dapat imbalan lebih banyak di dunia. Memang ada di ayat lain tentang bahwa jika engkau bersedekah 1 butir, maka itu akan menjadi 7 tangkai. Setiap 1 tangkai akan menjadi 100 butir lagi. Ya, mi'ata habbah mingkuli sumbulatin itu, ya, sab'a sanabila kemudian menjadi mi'ata habbah. Berarti setiap sedekah 1 jadi 700. Itu bukan hitung-hitungan di dunia, Mas Bro, Mas Z. Itu hitung-hitungan di akhirat, Bapak. Apa kenapa saya bilang begitu? Loh, buktinya apa? Rasulullah, Khadijah dan seterusnya itu bersedekah. Yang enggak kok kemudian jadi kaya. Habis sampai apa? Balasan di akhirat. Itulah kenapa di sini wala tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi dengan harapan lebih banyak. Itu juga untuk menjaga kita agar tetap ikhlas. Maze, lo kok dadak bersedekahlah. Mana kunci mobilmu? Nanti kamu dapat Alphard. Gimana ceritanya Kijang 86 terus dapat Alphard itu? Saya mau kalau kayak gitu. Mau saya. Ini saya punya Luxio. Tak tukar Alphard sini. Siapa yang punya Alphard? Tukar sama saya, sedekahi sampai biar ini mau tak pakai keliling lagi ini. Ayo, saya punya Luxio ini. Mau tak tukar Alphard. Halo. Gimana? Jadi ini wala tamnun tastakthir. Ini Allah ingin menjaga Rasulullah dan kita semua
agar tetap ikhlas di dalam bersedekah itu. Tidak berharap imbalan. Nah, kalau kemudian biar dapat imbalan, baca artikel saya yang berjudul gini, Tuhan bukan bandar judi. Iya, itu juga saya terangkan tentang jelas di sana ya. Jadi ayo lebih ikhlas. Bersedekah itu untuk diri kita, untuk akhirat kita, untuk tabungan kita. Lah kita itu berharap untuk tabungan kita, kok di sini sudah minta imbalan ya, nanti di sana tidak dapat apa-apa tuh ya. Yo, oh, zaman itu. Loh Gus, tapi ada loh Gus, yang kemudian bersedekah terus kemudian dia makin ini, ya biarin itu menjadi bonus. Jangan dijadikan tujuan. Kalau Allah memberi begitu ya alhamdulillah, bersyukur, tapi itu jangan jadikan tujuan. Biarkan itu menjadi bonus saja. Di dunia ternyata ya dapat, akhirat dapat, alhamdulillah. Tapi harusnya menjadi tujuan kita biar kita terjaga keikhlasannya adalah dengan cara ini, la tamnun tastakthir, ya. Jangan, kita harus ikhlas. Jangan minta ambilan di sini. Mintalah nanti di akhirat, di sini ikhlaskanlah benar-benar untuk kebaikan diri kita. Wali rabbika fasbir, maka karena Tuhanmu bersabarlah. Ayat yang ke-7 ini ya. Ah, ini Gus Glory masih banyak perlu belajar, masih belum bisa sabar. Belum. Udah muring-muring enek wis bahasa mau pemenan duwe murid nang angel-angel kandhanane ngene. Kon duwe murid, duwe santri nang angel-angel kandhanane wis kudu gak sabar ya. Sembarno tak tinggal ya. Jadi enggak lah. Insya Allah tetap sabar lah. Sampean juga sabar, itu saya juga sabar. Tapi ya itu tadi, untuk panggilan Tuhanmu, kalau Pak Guru beri tafsir dulu, saya masih ingat betul, untuk memenuhi panggilanmu bersabarlah. Maksudnya apa? Memenuhi panggilan dakwah, memenuhi panggilan tahajud, memenuhi panggilan ngaji, memenuhi panggilan baksos, memenuhi panggilan bersedekah, memenuhi panggilan hal-hal kebaikan itu sabar. Gus, capek loh Gus. BSPMA ini dijak berjuang, terus sabar ya. Sabar nduk ya. Itu tadi, jadi untuk memenuhi panggilan Tuhanmu bersabarlah. Sampean ketika haji itu loh bilang begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata. Terus sampai itu ada, labbaik itu aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Maka untuk memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan tahu bahwa itu berat. Tapi kata Allah, wali rabbika fasbir. Wahai dulur kajian sama tafsir subuh sama Gege, sabar ya. Sabar. Garis finish sudah dekat. Garis finish sudah dekat. Ya, sabar. Gus masih jauh. Enggak. Paling 10 tahun, 20 tahun. Itu kalau dari perhitungan waktu akhir itu cuma sekilas lulur. Kilas, alah, ya toh, kayak baru kemarin sore, Mas Tris, kita main layangan sampai benangnya menggores pipi sampean itu, iya toh, tapi sekarang sampean sudah punya cucu, Pak Tris ini, Cak Tris itu, sepupu saya itu gayanya aja muda itu sudah mbah-mbah punya cucu itu, nggak merasa tua itu, lari ke sana kemari kayak, ya, itu sekarang di Lombok Gus. Wah, apa ini mbah-mbah sampean itu udah mbah-mbah, sudah sebentar lagi. Ya, jadi sabar. Sebentar lagi garis finishnya. Ya, ini di hadapan saya ini yang petani kelapa sawit yang sawitnya diombang-ambing naik turun ini. Sabar ya. Gus sabar gampang Gus iki lo beras larang itu. Lah iya terus mau apa wis di sana. Dah, saya rasa itu kajian kita. Monggo. Waktunya kayaknya udah habis nih, saking senangnya cerita tadi. Ada yang mau disampaikan? Pak, kedinginan itu. Iya. Daerah mana Bapak Guru kok kedinginan? Itu Pak Tris. Oh Pak Tris itu kedinginan. di Sembalun itu. Di Gunung Rinjani itu. Di Sembalun Pak Bahrul. Waduh. Dinginnya minta ampun.
Udah Ya. coba bayangkan dari Kalimantan ke Sembalun Anda untuk ngajarin orang nanam tomat. Apa enggak Luar berjuang biasa. petani betul itu? Yes. Izin Gus, Oh. saya mau menanyakan masalah sedekah atau sedekah yang ikhlas, Gus. Saya sering mendengarkan ceramah atau kajian bahwa orang yang infak sedekah itu juga bisa dengan diniatkan di dalam hati ketika kita memberikan infak atau sedekah itu pahalanya dikhususkan kepada almarhum atau orang tua, dan atau kita berinfak atau sedekah itu diniatkan dalam hati dengan harapan rezekinya semakin bertambah atau semakin luas. Itu apakah termasuk tidak boleh, Gus? Mohon penjelasannya. Nah, harus dipilah-pilah ya. Kalau untuk yang meninggal itu harus dipilah. Meninggalnya ini siapa ini? Ya, karena kalau dia memang meninggalnya itu gini, jadi sudah ingkoto amaluhu itu sudah terputus ya. Kita bisa mengirimkan sedekahnya orang meninggal kalau memang itu pertama wasiatnya orang yang meninggal. Yang kedua, kita bisa mengirimkan sedekahnya orang meninggal itu jika itu memang sudah menjadi rencana dia yang kemudian kita laksanakan. Nah, tetapi beda antara sedekah dan doa. Kalau doa itu bisa kita mengirimkan doa untuk orang-orang yang sudah meninggal sejauh yang meninggal itu adalah meninggal husnul khatimah, artinya muslimin muslimat. Tapi kalau sedekah ingkoto amaluhu illa min salasin itu. Kecuali 3 hal itu. Yang pertama adalah yang sedekah jariah yang dia lakukan sendiri ketika di dunia lalu mengalir terus. Ilmu yuntafa'u bi atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga walatin sholihin yad'ulah. Yad'ulah mendoakan, ya, bukan menyedekahi. Karena sedekah itu menjadi domain orang yang dulunya telah meninggal, yang masih hidup. Yang pertama, yang kedua tentang niat untuk mendapatkan kesehatan boleh saja, enggak apa-apa, ya. Boleh saja. Tetapi mendapatkan lebih banyak yang enggak boleh di sini. Nah, kita juga boleh ya bersedekah untuk orang yang masih hidup. Artinya begini, kita ingin agar anak kita itu menjadi tidak nakal lagi. Gitu. Lalu kita, ya Allah, saya bersedekah ini mohon agar barokah dan manfaatnya adalah untuk anak saya yang nakal itu supaya tidak nakal, ya Allah. Boleh, enggak apa-apa. Yang zaman hidup itu. Nah, sementara untuk yang meninggal tadi masih debatable ya, masih ada ikhtilaf. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Jadi ininya enggak apa-apa kalau memang kita itu, ya Allah, saya bersedekah sebagai bentuk syukur saya. Semoga anak saya menjadi anak-anak yang saleh. Arahkanlah sedekah saya ini, ya Allah, ya biar makin beriman dan bertakwa. Tidak apa-apa, ya. Saya rasa itu mungkin akan kita lanjut karena waktunya habis dan insya Allah ini mungkin nanti kalau saya sudah kembali ke peradaban, ini kan masih di luar peradaban ya. Jadi nanti mungkin waktunya akan mulai ngajinya lebih awal sehingga nanti slot untuk pertanyaan bisa lebih banyak. Ini saya masih berada di luar peradaban. Jadi waktunya ini agak molor mulainya ini. Apa-apa, tapi di sini enak kok. Makanannya apa banyak sawit apa ya. Mudah-mudahan sehat semua. Tetap semangat. Ini saya mau melanjutkan perjalanan kemana lagi nih? Katanya mau diajak ke semua. Saya sudah dibujuk-bujuk dekat kok Gus, namanya dekat itu 15 sampai 20 jam. Itu dekat ya. Jadi, ya kita semangat.
Bismillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana. Amin. Wa tubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'ana al-bala wal ghadab. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma ta'ala lana baba rahmatika Allahumma anzilna rahmatan min Rabbana wa nafaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ana rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Qur'an.